Kalau Anda penasaran bagaimana sistem informasi pada sebuah perusahaan bekerja dan telah dikemas dalam video ini, inginkah Anda mengetahuinya? Selamat bergabung dalam video ini, The Information System of BCA Bank, yang akan menjelaskan tentang sistem informasi pada PT Bank Sentral Asia. Sebelum masuk pada sistem informasi, mari kita lihat dulu profil perusahaannya. PT Bank Sentral Asia atau sebelumnya memiliki nama Bank Sentral Asia NV merupakan bank swasta terbesar di Indonesia dan juga dengan kapitalisasi pasar terjumbo nomor 1 di Indonesia. Didirikan oleh Sudono Salim pada 21 Februari tahun 1957 yang sekarang dimiliki oleh grup produsen rokok Jarum Group. Visi Bank BCA ke depannya adalah menjadi bank pilihan andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia dan memiliki misi yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat, juga meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Information Management System. Front-end pada BCA merupakan bagian antarmuka dari program yang berisikan apa saja yang diperlihatkan kepada pengguna. Dalam hal ini, BCA melakukan pembaharuan sistem aplikasi front-end dengan menyediakan produk dan layanan yang terbaik untuk semua nasabahnya, seperti CSO atau Customer Service Officer, dan aplikasi penunjang pengembangan bisnis penyaluran kredit antara lain BCOS atau Business Credit Organization System, CCOS atau Consumer Credit Organization System yang berguna untuk mendukung standarisasi dan percepatan evaluasi kredit komersial ataupun nasabah. BCA juga memiliki aplikasi e-banking atau BCA Mobile yang dapat digunakan oleh nasabah di mana saja dan kapan saja. Sedangkan back-end yang dimiliki adalah merupakan bagian dari program yang tidak ditunjukkan kepada nasabah, tetapi hanya untuk pengguna program ini yang berisikan tentang database yang mengontrol program secara penuh. Di tahun 1990-an, BCA membuat sistem core banking dengan menggunakan software dari Marshall & Ilsley Bank dari Amerika Serikat. Dengan begitu, back-end BCA sudah terintegrasi. Contoh yaitu sistem produk tabungan yang kita kenal sebagai tahapan, giro yang sudah terintegrasi ke pembukuannya atau modul General Ledger dengan sistem yang bekerja secara otomatis. Sistem back-end tersebut dijalankan pada mesin mainframe sebagai platform teknologi perbankan yang disebut IBS atau Integrated Banking System, yang sebelumnya dilakukan benchmarking ke Citibank dan DBS Bank di Singapura untuk menjalani untung ruginya. Fungsi IBS adalah hanya untuk mencatat saldo nasabah atau mencatat transaksi. BCA juga memiliki sebuah sistem back-end yaitu Process Control System yang berguna sebagai aplikasi pendukung agar manajer bank dapat melakukan kinerjanya seperti business forecasting, human resource management, dan lain sebagainya. Bank Sentral Asia baru serius menggunakan teknologi informasi sekitar tahun 1989 dengan tujuan untuk membedakan pelayanan dengan bank lain. BCA menginvestasikan dana yang besar untuk membangun sistem informasinya dengan menggunakan VSAT, sehingga mampu menghubungkan antara cabang secara online. Produk yang selama ini memanfaatkan teknologi informasi meliputi telegraphic transfer, mail transfer, ATM, dan phone banking. VSAT sendiri merupakan arti dari Very Small Aperture Terminal, adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan, yang sering kita lihat di bagian atas sebuah bangunan atau gedung. Yang tentu saja fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit, yang kemudian satelit akan meneruskan sinyal tersebut untuk selanjutnya dikirim ke titik lainnya di atas bumi. Sistem informasi ini dimanfaatkan juga untuk meningkatkan efisiensi juga produktivitas cabang. Local Area Network atau LAN digunakan untuk pendistribusian data entry dan pemrosesan transaksi. Saat hari sibuk, jutaan transaksi harus diproses, sehingga proses akan lebih cepat dan dalam mengirimkan data dalam jumlah yang sangat besar. Untuk memudahkan perpindahan dokumen, komunikasi data, dan informasi, BCA menerapkan sistem intranet dan extranet, di mana intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih private dan dapat menciptakan ruang kerja digital perusahaan sehingga komputer-komputer saling terhubung pada suatu sistem organisasi.
Dalam kata lain, intranet adalah LAN yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet yang tersambung ke internet agar memungkinkan pertukaran informasi dan data dalam jaringan internet lainnya melalui backbone internet. Sedangkan extranet merupakan penerapan teknologi internet yang dapat menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal, dan mitra satu sama lain, dengan kata lain menghubungkan ke perusahaan partner, supplier, atau pihak lainnya yang berkepentingan sehingga transfer data, dokumen, dan informasi menjadi lebih cepat dan menghemat waktu. Pemanfaatan jaringan internet ini melahirkan beberapa produk layanan, seperti layanan e-commerce BCA untuk memenuhi kebutuhan para merchant, yang didukung melalui Mastercard Internet Gateway Service atau MIGS sebagai solusi pembayaran komprehensif. Dan layanan lainnya seperti Klik BCA dan jasa mobile seperti mobile banking atau MBCA. Berikut ini adalah aliran sistem informasi pada mesin ATM yang melibatkan 3 pihak, yaitu nasabah, bank, dan teknisi ATM. Pertama, nasabah melakukan input pilihan, bisa melakukan cek saldo, transfer, atau tarik uang. Jika melakukan cek saldo, maka output informasi berupa jumlah saldo. Jika melakukan transfer, maka nasabah akan melakukan input nominal untuk input tujuan, dan bank akan melakukan cek database untuk melakukan transaksi uang ke tujuan yang terdaftar. Jika nasabah memilih tarik uang, maka akan melakukan input nominal dan output berupa uang tunai. Sekarang adalah sisi dari teknisi ATM. Teknisi melakukan pemeriksaan jumlah uang untuk mengecek ketersediaan level, apakah uang dalam mesin sudah habis atau masih ada. Jika habis, pihak bank akan memberikan uang dan melakukan update database yang akan diakhiri oleh restocking oleh teknisi, dan proses selesai. MBCA, dengan layanan ini nasabah merasa memiliki ATM BCA dengan genggaman tangan, bahkan sudah dapat melayani tarik tunai yang nantinya kode transaksi tersebut dilakukan di mesin ATM terdekat tanpa harus memasukkan kartu debit BCA. Berbagai transaksi perbankan dapat dilakukan nasabahnya melalui hanya sebuah ponsel, seperti melakukan informasi akun nasabah, transfer, pembayaran tagihan, e-commerce, dan kontrol administrasi atau kontrol limit transaksi. Dan yang paling menarik adalah cardless transaction. Tentu saja setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki adalah aplikasi mudah digunakan. Layanan dapat dijangkau dari mana saja sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Murah, tidak perlu mengeluarkan biaya dan melakukan transaksi ke kantor cabang. Kemudian dapat diandalkan atau reliable karena hanya melalui satu aplikasi, hampir banyak jenis transaksi dapat diselesaikan dengan cepat. Dan dapat mengontrol rekening hanya melalui ponsel, mengontrol limit fasilitas ataupun transaksi. Walaupun kerugian yang mungkin terjadi lebih sedikit ketimbang keuntungannya, tapi tetap saja ini merupakan hal yang krusial. Berikut merupakan beberapa kerugian dari MBCA. Mobile banking rentan terhadap pengambilan data, tentunya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena aplikasi mobile banking terhubung ke jaringan nirkabel, maka akan rentan terjadi penyadapan oleh siapapun. Dan tentu saja saldo kita bisa-bisa dikuras sampai digit 0. Tidak dapat mengakses aplikasi ketika baterai atau sinyal ponsel sedang tidak dapat digunakan. Kehabisan kuota atau kehabisan pulsa karena akan ada biaya pulsa untuk pendaftaran rekening. Dan ini adalah infografis untuk masing-masing level seperti top level, middle level, dan operasional. Sekaligus menutup video kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang disampaikan dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bye-bye.